Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Lutfi Al-Zahira dengan NPM 21130410008 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik mengajar keterampilan memberikan penguatan dalam pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikrobahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina, SPD MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Ibu. Ibu awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Coba Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita cari. Yuk, Rina. Baik, Ibu. Adalah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dina yang sudah memimpin doa ya. Kemudian Ibu akan mengabsen kalian. Di sini ada yang ditanya. Ada Bu. Siapa? Alaska. Dia lagi sakit Bu. Doakan ya, semoga cepat sembuh dan kembali lagi beraktivitas. Abelia, Budianto, Cantika Francisca, Dian, Eca, hadir ya, Vina, Gita, Ganesha, Hani, hadir ya Hani ya, Intan hadir tidak? Ada apa ya? Iya. Ya, soalnya. Vivi, hadir Bu. Rina, hadir Bu. Yang tidak hadir berarti Al-Azhar. Pelajaran pada pagi hari ini kita bisa menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, agar kita selalu mengingat jasa para pahlawan. Ya, siapa yang mau jadi dirijen? Vivi Bu, boleh maju ke depan. Yuk semuanya berdiri.
mengenai teks apa? Ada yang masih ingat? Teks prosedur, Bu. Teks prosedur. Coba Rina, teks apa? Teks prosedur, Bu. Apa sih yang kalian ingat tentang teks prosedur? Coba ada yang masih ingat? Saya, Bu. Teks prosedur adalah teks yang berisikan cara atau langkah dalam melakukan sesuatu. Betul sekali, Putri. Di sisi lain ada strukturnya ya, ada ciri-ciri, ada kaidah kebangsaan dalam teks prosedur. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ya, kita akan bermain game supaya kalian tidak mengantuk. Karena pagi-pagi itu ramai sekali ya, apalagi kalau belum sarapan. Baik. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Jika ibu bilang tepuk semangat, yes, ma yes, nah yes, semangat semangat semangat, yes yes yes. Yang semangat ya, good. 1, 2, 3. Tepuk semangat, yes, ma yes, nah yes. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Semangat. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang deskripsi. Benar sekali. Ini adalah seluruh materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi, kemudian ada ciri-cirinya, dan ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang keempat ada kaidah kebahasaan dari teks deskripsi, dan yang terakhir ada struktur teks deskripsi. Nah, yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Coba Dina, bacakan terlebih dahulu apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah teks berbentuk paragraf yang di dalamnya berisikan penjelasan dari suatu objek, tempat, dan lain sebagainya sesuai dengan topik bahasan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diindra, melukiskan perasaan dan perilaku jiwa dalam bentuk kalimat. Baik, di sini artinya teks deskripsi itu merupakan sebuah paragraf yang berisikan penjelasan dari suatu objek. Misalnya Rina ingin mendeskripsikan tentang hewan semut ya, misalnya semut itu merupakan hewan yang badannya kecil ya, kemudian suka menggigit orang, begitu misalnya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, di sini ada 3 dari segi tujuannya. Dari segi tujuan itu yang pertama ada ciri tujuan. Di sini teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara merinci secara subjektif. Subjektif itu artinya apa? Ada yang tahu? Tidak berdasarkan fakta ya, Bu. Ya, Menurut opini pribadi, Bu. Iya, artinya di sini sesuai dengan pengamatan kita terhadap objek yang kita lihat atau yang kita dengar melalui handphone ataupun orang-orang yang menceritakan tentang objek itu sendiri. Kemudian ciri yang kedua itu ada ciri objek. Objek yang dideskripsikan itu bersifat khusus. Artinya di sini objeknya itu hanya satu, khusus. Misalnya Vivi ingin mendeskripsikan tentang buah rambutan. Nah, di situ objeknya khusus buah rambutan. Deskripsinya hanya buah rambutan isinya ya. Baik, yang ketiga ada ciri isi. Di ciri isi itu diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek yang digambarkan secara konkret ataupun menggunakan kata emosi yang kuat. Di ciri isi ini, misalnya tadi kan misalnya contohnya apa? Buah-buahan, ya buah
deskripsi ini menggunakan sinonim yang bermakna khusus. Artinya sinonim itu apa? Ada yang tahu? Persamaan kata, Bu. Persamaan kata ya, benar sekali. Persamaan kata. Misalnya pada kata umum, di situ ada kata umum dan kata khusus. Pada kata umumnya itu baik. Nah, kata khususnya bisa ramah, kemudian ada tulus, penuh kasih sayang, kemudian dapat menginspirasi. Selanjutnya ada kata umumnya itu menggerakkan. Menggerakkan bisa, kata khususnya itu membebaskan, kemudian memgoyang-goyangkan, dan kemudian menepis. Dan kata umum dari melihat, artinya melihat ya. Melihat itu bisa, kata khususnya itu bisa melirik, kemudian menengok dan memelotohi. Nah, dari segi penggunaan bahasa yang kedua ada menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya pada kalimat yang sudah Ibu sediakan pada slide, kalimatnya itu ibuku orang yang sangat baik. Nah, di sini kalian bisa mendeskripsikan tentang ibu yang sangat baik itu seperti apa. Misalnya kalimat perincian di sini, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, di sini berhubungan dengan menggunakan sinonim. Kata baik tadi kan ramah, tulus, penuh kasih, dan juga menginspirasi. Kemudian kalimat yang kedua ada ayahku orang yang sabar. Di sini kata sabar, kata khususnya itu tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Dan di sini kalimat perinciannya wajahnya teduh, selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah ataupun membentak kami. Sudah paham ya? Sampai di sini mengenai dari segi penggunaan bahasa. Kemudian dari segi penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, bisa dilihat di sini seakan dapat dilihat misalnya kulitnya berwarna kuning langsat. Kemudian seakan dapat didengar. Didengar itu seperti apa? Misalnya kita mendengar orang bernyanyi gitu ya, bernyanyi kecil. Kemudian seakan dapat dirasakan rasa yang sangat berbaur dengan lembutnya itu hembasnya angin sore melingkupi seluruh tubuh. Ya begitu ya anak-anak. Yang kedua ada penggunaan majas perbandingan. Bisa dibacakan Vivi, apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara kiasan. Majas yang dibahas pada teks deskripsi ada dua, yaitu majas personifikasi dan majas asosiasi. Terima kasih Vivi. Jadi di sini pada teks deskripsi itu menggunakan majas personifikasi dan majas asosiasi. Yang ketiga ada jenis-jenis teks deskripsi. Di sini terdapat dua. Yang pertama ada teks deskripsi itu dapat berdiri sendiri dan teks deskripsi itu menjadi bagian dari teks lain. Misalnya seperti dalam cerpen, kemudian dalam novel dan puisi. Teks deskripsi yang berdiri sendiri itu misalnya apa, ada yang tahu? Udah tahu Bu? Misalnya itu seperti teks itu berdiri sendiri, artinya tidak bergabung dengan teks yang lain. Misalnya teks menggambarkan objek tentang hewan, ya begitu. Jadi beda antara teks yang bergabung dengan ataupun menjadi bagian dari cerpen maupun puisi. Kemudian yang keempat ada struktur teks deskripsi. Dalam struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Dina bisa sebutkan. Yang pertama, identifikasi adalah bagian yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis.
bagian. Berisi perincian bagian yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang ketiga ada simpulan atau pesan adalah bagian yang berisi kesan umum penulis terhadap objek. Baik, terima kasih Lina. Jadi di sini pada identifikasi ini merupakan bagian yang berisi gambaran umum dari suatu objek yang kita amati. Yang ini disampaikan kepada pembaca ya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini biasanya berisi perincian bagian dari objek yang kita amati itu berdasarkan panca indera yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Nah, yang ketiga ada simpulan ataupun kesan. Di sini bagian yang berisi kesan, maksudnya bagian yang berisi kesan umum dari penulis terhadap objek yang kita amati. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasaan merupakan aturan dalam kita melakukan suatu objektivitas ataupun sebagai acuan dalam kita menulis teks deskripsi dalam suatu yang menjadi berbeda dengan teks yang lainnya. Nah, teks deskripsi ini menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Misalnya apa? Baik ya, seperti baik, indah, dan kuat. Menggunakan kata benda itu terkait dengan objek yang dideskripsikan. Misalnya kucingku, bajuku, itu kan merupakan kata sifat yang mengacu pada saya, mengacu pada mendeskripsikan objek, gitu ya. Baik, materi kita hari ini cukup. Ibu akan memberikan contoh mengenai teks deskripsi. Kalian mau ini ya? Kalian akan mendeskripsikan apa? Hewan, Bu. Hewan ya. Hewan apa ini? Gajah, Bu. Gajah ya. Coba nanti Ibu contohin terlebih. Misalnya kita akan mendeskripsikan tentang hewan gajah. Apa yang kalian ketahui tentang hewan gajah? Gajah merupakan salah satu hewan mamalia, Bu. Coba ya kita tulis. Mamalia itu artinya apa? Ada yang tahu? Hewan yang menyusui. Menyusui dan melahirkan gitu ya. Terus ada lagi Yang mempunyai kaki 4. gajah memiliki dan mempunyai telinga yang lebar ya. Iya, Bu. Hewan gajah itu makannya apa? Ada yang tahu? Rumput-rumput. Kemudian apa lagi? Ada yang mau deskripsikan? Mempunyai belalai yang panjang, Bu. Belalainya panjang ya. Iya. Belalai panjang. Dan mempunyai gading. Biasanya kita menjumpai gajah itu di mana? Ada di Waikambas. Iya, di Lampung itu ada di Waikambas ya, ada penangkaran gajah. Iya. Kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Iya, Bu. Dalam mendeskripsikan tentang objek yang kita pilih. Anak-anak, dari teks deskripsi tadi yang kita sudah deskripsikan
bersama-sama yang ada di papan tulis. Tugas kalian hari ini, kalian menggolongkan struktur teks deskripsinya. Tadi kan ada teks deskripsi bagian, kemudian ada identifikasi dan simpulan. Coba untuk tugas hari ini di kumpul hari ini juga ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu. Dari hewan tadi, hewan gajah. Minimal 3 paragraf. Berarti 1 paragraf itu 1 struktur. Vivi sudah sampai mana? Yang kedua ya. Karena ini Vivi kemudian lanjutkan ke yang ketiga ya. Itu kok baru nomor 1. Lambat. Apa ada yang masih bingung? Apa itu identifikasi dalam teks deskripsi? Saya bingung tapi saya coba lagi Bu. Coba dulu ya, nanti kalau ada yang bingung lagi coba tanyakan. Baik Bu. Cantika sudah? Sudah. Baik, nanti kumpul ya bersama kawan-kawannya. Sudah? Sudah Bu. Ya. Coba kumpulkan, Ibu mau lihat. Ini Vivi. Akbar sudah atau belum? Kok berisik? Coba Ibu lihat, kumpulkan di depan. Makasih ya. Sepertinya kalian sudah mengetahui apa itu teks deskripsi, kemudian kalian bisa mengidentifikasi mengenai objek yang telah ditentukan. Kemudian sembari menunggu teman-teman yang menyelesaikan tugasnya, kita akan melihat objek mengenai lingkungan. Nah, di sini Ibu memilih pesona Danau Toba. Coba kita lihat bersama-sama ya. Coba perhatian baik-baik. Nanti ini bisa kalian membuat tugas tentang objek pesona Danau Toba. Danau Toba, seluruh surga yang pernah ditemukan di Sumatera Utara. Danau menentukan alam yang memukau, tempat hidup masyarakat yang bersahaja dengan keunikan budayanya. Danau Toba merupakan sejuta pesona dan keindahan. Dilihat dari sudut pandang, ia akan menimbulkan kagum. Anugerah alam yang damai berpadu dengan budaya Batak yang telah memiliki ciri khas tersendiri, menjadi sempurna mahakarya anugerah Tuhan itu. Danau Toba terbentuk lebih kurang 70.000 tahun yang lalu. Terjadi akibat letusan dahsyat gunung api supervulkanik yang memicu perubahan iklim global dan berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Erupsi kaldera supervulkanik kemudian menyisakan bentang yang khas berupa sebuah dada vulkan terbesar dengan ukuran panjang 90 km dan lebar 30 km.
handphone kalian masing-masing. Dari deskripsi yang ada di video tersebut, apa kira-kira yang kalian paham mengenai Danau Toba? Kalau aja tadi. Danau Toba adalah seping sungai di sekitar Tuhan di Sumatera Utara. Iya, benar sekali. Kemudian ada ini ya, namanya ada budaya. Kemudian tadi dijelaskan Danau Toba itu terbentuk kurang lebih 74. Nah, kadang-kadang dari video yang kalian lihat tadi, apa yang kalian temukan kira-kira? Merupakan salah satu surga dunia yang ada di Sumatera Utara. Benar sekali, Vivi. Ada juga budaya ya, tadi budayanya, kemudian terdapat hewan-hewan yang di dalamnya itu seperti apa tadi? Ada sapi, kemudian ada domba ya. Baik, teks deskripsi yang Ibu tampilkan itu tadi itu merupakan objek buat tugas kalian nanti di rumah sebagai pekerjaan rumah yang kemudian dikumpulkan pada pekan yang akan datang. Tugasnya ditulis di Word, ya bisa ya semuanya ya, ditulis di Word, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ya. Baik, teman-teman, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup. Sebelum kita akhiri, adakah yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini mengenai teks deskripsi? Coba ada 3 yang belakang yang tadi Ibu sendiri. Cukup, Bu. Baik, Ibu simpulkan terlebih dahulu ya jika tidak ada yang ingin menyimpulkan. Jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang berbentuk paragraf yang di dalamnya itu biasanya itu berisikan penjelasan dari suatu objek yang kita lihat ataupun kita dengar. Misalnya ada di tempat ya, ada hewan dan sebagainya sesuai dengan topik bahasan yang telah ditentukan dengan bahasa yang singkat dan juga mudah dipahami. Karena kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Ibu Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Azhar dengan NPM 211304082. Di sini saya sebagai observer lisan dari Saudari Lutfi Aulia Sahira akan membacakan terkait hasil dari keterampilan memberi penguatan yang dilakukan oleh Lutfi. Jadi pada bagian komponen yang pertama, penguatan verbal, Lutfi sudah melakukan penguatan dengan memberikan kata-kata seperti benar, bagus, bagus sekali. Sedangkan pada kalimat sudah memberikan bentuk seperti pekerjaan baik sekali gitu. Lalu untuk penguatan nonverbal, Lutfi sudah memberikan penguatan dengan cara mendekati, dengan sentuhan, dengan kegiatan. Sedangkan cara penggunaannya, Lutfi menggunakan kepada memberikan penguatan kepada sekelompok siswa dalam mengerjakan tugas. Lalu penguatan juga dilakukan kepada pribadi tertentu dan juga memberikan kehangatan dan keantusiasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.